Oke, kembali lagi ke tutorial Makromedia Flash 8. Untuk kali ini kita akan coba membuat simbol pada Makromedia Flash 8. Yang dimaksud efek simbol di sini adalah gambar konstan atau diam yang bisa bergerak sendiri. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk kali kita akan coba membuat kupu-kupu. Langkah pertama, kita buat dulu badan dan juga kepalanya. Warnanya bisa dirubah, misalkan warna hijau. Kemudian kepalanya untuk kita posisikan dulu letaknya. Oke, kemudian kita bikin antenanya menggunakan line tool. Bikin satu aja terlebih dahulu. Nah, untuk merubahnya kita ubah dulu pointer menggunakan selection tool supaya terlihat lebih mirip. Nah, kita dekatkan saat di bawah pointer terdapat garis melengkung. Nah, kalian bisa drag and drop sehingga garis bisa jadi berbentuk melengkung. Nah, misalkan seperti ini udah jadi, kita duplikat. Terlebih dulu diklik antenanya supaya terlihat lebih tebal. Kemudian kita duplikat menggunakan tombol CTRL-D, Ctrl D. Nah, jadi dua. Setelah jadi dua, kita rotasi atau putar gambarnya menggunakan transform, dimodify, transform, pilih flip horizontal. Nah, otomatis posisinya akan berubah. Di sini kita rubah posisinya, kita letakkan sehingga mirip seperti kupu-kupu. Udah jadi satu seperti ini. Nah, kita blok semuanya. Di satu kesatuan. Kemudian kita grouping menggunakan Ctrl G, CTRL G, grouping G. Nah, kalau sudah jadi satu seperti ini, kita rubah menjadi sebuah simbol. Klik kanan, convert to symbol, pastikan movie clip registrationnya berada di tengah, di center. Nah, kalau sudah center, oke. Setelah itu, perhatikan yang ditunjuk oleh pointer. Nah, di sini kan posisi masih abu-abu terang ya, abu-abu terang biasa. Scene 1. Kita klik 2 kali pada objek yang tadi sudah di convert. Lihat, posisinya jadi abu-abu tua. Nah, kalau itu sudah muncul abu-abu tua, berarti saatnya kita membuat simbol. Scene 1 simbol 1. Nah, di sini baru kita bekerja. Kita bikin sayapnya di layer yang baru. Di sini kita bikin sayap. Oke, sayap di frame 1 kita buat sayap menggunakan, saya pengen pakai line tool. Nah, sebenarnya pakai yang lain juga bisa, misalkan rectangle atau oval biar sayapnya bulat. Nah, tapi di sini saya pengen menggunakan line tool biar bentuknya bisa macam-macam. Nah, untuk membuat sayap kita bikin sebelah dulu aja sayapnya. Oke,
Jangan lupa dihubungkan. Oke. Anggap saja nih sudah bagus, dan pastikan tidak ada yang terputus setiap garisnya. Nah, kalau sudah, kita beri warna biar lebih menarik seperti ini. Kita beri corak juga bisa, misalkan corak warna kuning. Misalkan sayapnya sebelah seperti ini. Jika sayap yang sebelah jadi, kita bikin sebelahnya, tetapi kita grouping dulu seperti tadi. Langkah pertama kita blok semua, kita klik aja frame 1 pada layar sayap, klik sekali, ini jadi satu, kita grouping, tekan Ctrl G, Ctrl G. Nah, setelah Ctrl G, kita duplikat, jadikan 2 untuk membuat sayap sebelahnya. Ctrl D. Nah, yang sebelahnya udah jadi nih. Kita rubah lagi seperti tadi posisinya. Kita transform flip horizontal. Nah, posisinya kita atur. Sebentar. Di sebelahnya. Nah, sip, bagus. Kalau udah jadi 2, kita grouping lagi. Ini kan masih satu-satu nih. Satu. Kita jadikan 1. Nah, masih 2 kotak. Kita grouping, Ctrl G lagi. Setelah grouping, kita ubah ke menjadi sebuah simbol. Klik kanan, convert to symbol. Movie clip, registrationnya tengah, oke. Nah, baru kita coba gerakan. Di frame, misalkan frame 10 deh. Frame 10, insert keyframe. Nah, di sini kita ubah posisi sayapnya menggunakan free transform tool. Nah, kita buat sayapnya seolah-olah mengepak. Kita kecilkan, yang kita tarik sebelah kanannya ya, titik hitam sebelah kanan. Jadi seolah mengepak. Di frame 20 kita keyframe lagi, insert klik kanan, insert keyframe. Kita kembangkan lagi sayapnya. Ya, titik hitam di sebelah kanan kita tarik keluar lagi. Nah, di sini seolah-olah sayapnya mengepak. Nah, di antara keyframe tadi, dua-duanya kita klik kanan, pilih create motion twin, dua-duanya. Nah, seolah-olah sayapnya itu mengepak seperti ini. Nah, ini kan sayap sudah terlihat mengepak, tetapi badan dan kepala belum kelihatan. Nah, berhubung badan dan kepala itu masih di frame 1, di frame 20, di frame 2 sampai frame 20 belum ada, kita buat sampai frame 20. Di frame 20 langsung aja kita klik kanan, pilih insert frame. Nah, seolah-olah ada. Oke, ini sudah jadi. Nah, kalau sudah jadi, kita masih berada di dalam edit symbol di sini. Kita masih berada di edit symbol, masih abu-abu hitam. Kita back keluar. Nah, menjadi satu kesatuan seperti ini. Nah, simbol ini bisa kita perkecil menggunakan free transform. Nah, kalau kita lihat hasilnya, coba Ctrl Enter. Nah, seperti itu.
Kalau kita duplikat bisa, coba saya klik, tekan Ctrl D, ada 2 kupu-kupu, satu yang diputar, kemudian coba saya Ctrl Enter. Nah, ya kan bisa. Sekian tutorial untuk efek simbol yang kita sebut efek simbol seperti ini yang tadi sudah dijelaskan. Terima kasih.